pengen tahu. Pabrik tahu? Pabrik tahu. Oh iya, jadi jauh-jauh ke Korea, cuman kerja di pabrik tahu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Waho di channel Wahoru. Ya, ingat tadi saya selalu mendunia. Kali ini saya ketemu dengan kakak idola saya sebetulnya ini. Ustazah Mumpuni. Hai. Ya kan, mirip kan ya teman-teman? Nah, ini dia. Sih? Ustazah Mumpuni ya. Ini apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. baik. Ya, pastinya udah kenal sekali dengan Mbak satu ini karena ya subscribernya udah 500 jangan 500.000, setengah juta. Wih deh. Enggak lah, masih Keren sekali, Mbak. Sekarang saya mau bahas tentang proses ke Korea aja dulu, Mbak. Iya boleh. Ya, jadi ya gini kan kita tahu sama-sama ya kerja di Korea, terus kebanyakan itu yang kerja di Korea itu laki-laki, cowok-cowok gitu, Mbak. Iya benar. Ini saya mau nanya sama Mbak Sileli ini udah kerja di Korea, dulu prosesnya seperti apa? Minder nggak sama yang laki-laki? Oh, yang penting ya optimis aja sih. Gitu ya. Minder ya ada kan, katanya kan sebagian besar kan emang berapa puluh persen kan kemungkinan diterima kan cowok, kalau cewek kan jarang kan. Tapi yang penting tetap berusaha, berdoa. Kalau emang udah takdirnya berangkat ya insya Allah berangkat, itu aja. Jadi buat kalian yang mau proses ke Korea harus tetap semangat, optimis, berdoa. Kalau emang udah rezekinya di Korea insya Allah berangkat. Walaupun nunggunya emang lama sih, dulu aku nunggu juga 1 tahun lebih loh, 1 tahun lebih baru berangkat. Nah ini kalau melihat prosesnya Mbak Zileli kan udah 2 kali ke Korea ini. Iya. Ya ini tahu dari tahun kapan ini pertama kali menginjakan kaki di Korea? Pertama ke Korea tahun berapa? 2010. Wah, buset. Ini bukan senior lagi nih. Mbahnya senior ya kan? Enggak. 2010 udah di Korea, saya masih nggak jelas ya hidupnya ya. Belum kepikiran ke Korea ya. Wah, ini kalau aku cerita dari tahun itu, katanya Mbak Zileli pernah kepikiran sebelum ke Korea ke negara lain, ada pernah? Ah iya pernah. Jadi dulu waktu lulus sekolah kan ada, kebetulan kan sekolahnya SMK, jadi biasanya kalau SMK kan ada penyaluran kerja gitu kan. Dulu pernah ditawarin ke Malaysia dari pihak sekolah, udah proses gitu, udah tinggal turun visa juga udah turun sebenarnya, tinggal berangkatnya doang. Cuman kata ayah aku tuh daripada ke Malaysia mending langsung ke Korea. Ya udah akhirnya dibatalin tuh proses ke Malaysia, terus kursus ke Korea sih. Jadi di cancel lah ke Malaysia. Cancel ke Malaysia. Siapa yang ngasih tahu kalau itu ke Korea terus tertarik ke situ? Awalnya ada satu temen aku lagi kursus bahasa Korea gitu kan, cuman waktu itu belum terlalu minat sih. Emang pengennya cepet kerja kan, habis lulus sekolah tuh pengen cepet kerja. Terus ayah aku tahu kalau temen aku lagi kursus, jadi ayah aku tuh nyaranin ke Korea aja. Ya udah akhirnya ngikutin apa omongannya ayahku gitu, kursus. Habis itu ngikutin ujian, ngikutin proses ke Korea lah. Nah, kan tahu sendiri tahun 2010 berarti tesnya berapa tahun berapa itu? Tahun 2019. 2009. 2009 tes pertama ke Korea. Dulu kalau tesnya kalau nggak salah belum pakai ini ya. Masih pakai hafalan soal itu ya. Hafalan jawaban gitu ya. Apa Iya, udah soal dulu belum, masih tertulis sih soal. tertulis ya. 2009 tes berangkatnya? Berangkatnya ke Korea tahun 2010 bulan 11. Lama. Ada nggak satu yang bareng cewek? Pas ada. Waktu itu kursus cewek 3 orang, tapi yang berangkat aku doang sih. Tapi yang 2 itu lulus? Yang 2 nggak lulus. Oh ya pantesan, yang lulus yang berangkat ya kan? Ternyata cepat juga ke Korea. Nah itu dapat saya pabrik apa Mbak? Pertama ke Korea? Iya. Dulu pabrik home industry sih, pabrik kecil, pabrik buat apa? Kayak satu apa sih, karet, injeksi karet kayak bikin karet kayak gitu. Cuman nggak betah sih dulu, cuman berapa ya 3 bulan, minta pindah masih gampang kalau dulu kan. Terus akhirnya pindah, dapet pabrik makanan.
bikin kimbab, bikin kayak sushi itu loh. Oh iya. Kimbab. Iyalah itulah ya. Sampai selesai. Enggak. Atau enggak selesai? Pindah sih. Pindah Di lagi? Pabrik makanan setahun, terus habis itu pindah lagi. Tadinya mau kerja kayak di pabrik komputer, udah sign cuman nggak jadi. Mungkin kurang cocok apa ya. Terus akhirnya pindah ke daerah Chonan, ke pabrik makanan juga. Dari situ sampai finish kontrak sih udah pulang. Pulang 2000? 2014. 2010 2015 ya, 4 Iya, tahunan belum berarti. habis kontrak sih. Belum udah habis pulang. kontrak udah pulang. Iya. Kenapa? Karena ya pengen pulang. Oh gitu, iya. Nah, terus kenapa lagi kok mau lagi ke Korea ini? Kayak kangen dengan kimchi atau kangen dengan lemindo gitu kan? Ya karena ya kangen Korea mungkin ya. Kebutuhan. Oke, terus Ya, ikut tes ribet. lagi dari Ya, awal lagi atau mau gimana? Jadi kan kalau biasanya kalau udah ke Korea tuh ada yang namanya tes CBT kan yang Iya. khusus eks Korea gitu. Dulu tesnya di Jakarta. Jadi ngikutin tes. Kalau di Jakarta itu udah pakai komputer sih. Ngikutin tes. Alhamdulillah yang keduanya cepat mas. Jadi yang pertama kan 1 tahun lebih tuh. Jadi yang kedua aku ngikutin. Pokoknya dari proses aku pendaftaran sampai terbang tuh cuma 6 bulan udah ke Korea lagi. Kok cepet sekali ya kayak? Lumayan cepet waktu itu yang kedua kalinya. Saya setahun nunggunya lama ya. Itu karena rezeki atau kenapa ya mas? Ya mungkin rezeki lah, nggak tahu juga. Iya, itu maksud prosesnya cepet Mbak Zilili ini ya. Ini kayaknya bisa dicontoh ya, misalkan kalau nanti ke Korea buat cewek-cewek ya, kerjaannya di Korea ternyata berat nggak? Ya sama aja sih kayak di Indonesia mungkin. Udah 2 kali sih soalnya ini kan di pabriknya yang beda-beda kan ya. Iya pabriknya beda-beda. Ya Jus juga pernah pindah pabrik. Pernah pindah pabrik juga. Terus yang di kedua ini pabrik apa lagi? Jadi pas keduanya kan pertama datang di daerah Daegu tuh pabrik las robot, kerjaan cowok mas sebenarnya. Sebenarnya gitu ya. Iya, cuman kalau di sana itu dulu sempat minta pindah kan, tapi nggak boleh sama bosnya udah berkali-kali ngomong, tetap nggak boleh, karena kontrak udah langsung 3 tahun tuh. Dan jadi aku bisa pindah karena emang kontraknya mau habis, terus tinggal 2 hari lah, itu 2 hari. Jadi pindah pabrik, terus balik ke yang pabrik dulu, pabrik makanan. Iya, Di pabrik. daerah Chonan, pabrik ke pabrik lama yang waktu pertama ke Korea itu. Di pabrik apa itu, makanan apa? Pabrik makanan, pengen tahu? Nggak tahu karena pabrik tahu. Pabrik tahu. Oh iya, jadi jauh-jauh ke Korea, cuman kerja di pabrik tahu guys. Tapi jangan salah, tahunya itu Tahunya ya menghasilkan tahu yang lain ya kan? ya. Oh iya, keren sekali ya. Saya juga mau sebenarnya di pabrik tahu Mbak. Kenapa nggak ada lowongan buat cowok? Lowongan buat cowok sebenarnya ada sih, cuman jarang. Oh, nah ternyata malah balik keduanya ternyata betah di pabrik tahu ya. Iya. Wah, keren juga nih ya. Yang tadinya di Las Robot ke pabrik tahu itu karena pekerjaan yang sebetulnya kebanyakan di Korea itu pekerjaan untuk menuntut tenaga cowok ya. Iya. Bener. Di pabrik tahu gimana ini rasanya? Ya sebenarnya berat juga mas, soalnya kan waktu pembungkusan itu kan ngangkat juga tuh. Jadi tahunya itu kan ada 2 macam, tahu goreng sama tahu mentah lah ya. Kebetulan aku kerjain tuh di tahu mentah. Jadi waktu bagian pembungkusan ada yang ukuran 300 gram, 500 gram, sekilo, ada juga yang 3 kilo tuh. Nah yang pas 3 kilo kan harus digomsa, dibolak-balik gitu, sama aja berat. 3 kilo dikalikan misalkan 1.000 aja tiap hari, bolak-balik kan lumayan. Satu shift atau berapa shift itu? Itu dulu sih 2 shift, cuman sekarang sejak tahun 2020 diganti jadi 3 shift. Tahu kalau 1 kilo sih nggak apa-apa ya, dimakan itu juga habis kayaknya. Tapi kalau 5 kilo setiap kali di 3 kilo itu 3 kilo ya, paling besar 3 kilo ukurannya yang diangkat-angkat itu ya. ada sih 4 kilo 4 kilo juga ada. Kemungkinan tahunya sampai ke siktang saya. Yang warna putih kan itu tahu biasa kan? Iya itu tahu Iya. gitu, kayak tahu yang di kecapin itu lah, cobab diisi nasi itu. Kalau saya tahu berarti ini tahunya Mbak Zileli sebetulnya. Waduh. Bekas tangan-tangannya ya kan. Waduh, keren sekali ya ke Korea, ke pabrik tahu, tapi gajinya bukan tahu lagi, selevel menteri ya di situ ya. Karena ya ganjukan kan kalau kerja shift 2 shift kan ada tambahan gaji kan. Kerjanya siang malam sih.
Aduh, Betahnya karena ada bonusnya sebenarnya. bonusnya gimana? Jadi waktu di Tegu kan ada sih sebenarnya bonus 2 kali, tapi cuman dapatnya kan 100 ribuan doang tuh kalau custok sama Sola gitu kan. Cuman kalau di pabrik ini, pabrik tahu, dulu pas pertama aku di sana itu sebenarnya 1 tahun tuh 5 kali. 5 kali itu sebesar 400%. Jadi 400% itu satu gaji pokok, sekali dapat satu gaji pokok itu basic. Jadi pas Solal, Cusok, Hari Raya Korea, terus waktu liburan musim panas, terus ulang tahun pabrik juga ada bonus dulu sih. Terus yang satunya tahun baru. Cuman kalau kemarin pas aku kesana tuh udah masih ada sih cuma 2 kali, jadi 200% doang. Ya masih lumayan sih. Masih aku lumayan aja belum pernah dapat sebenarnya. pabrik ada bonusnya ini. Emang gak ada bonusnya? Sabun sama ini odol. Agib ya lumayan kan kayak gitu Iya, juga aku baru lumayan. dapat juga di pabrik yang ini. Iya sih, jadi di Korea itu nggak semuanya ada bonus, ya tergantung pabriknya ya. Ada yang ada bonusnya, ada yang nggak ada, tergantung nasib mungkin ya. Iya nasib sama nasib. Hoki juga mungkin. Iya mungkin. Tapi juga ini karena Mbak Silly kayaknya kelihatannya materialis sekali ya. Kenapa? Materialistis sekali ya. Maksudnya? Maksudnya kalau misalnya bonusnya banyak terus datang ke situ lagi ya. Jadi Iya. mikirnya kayaknya mau cepat-cepat selesai di Korea gitu ya. Iya, Pikirannya gitu nggak? kan lumayan sih, ada bonusnya. Kita kerja capek, ada bonus kan jadi lebih seneng gitu loh mas. Iya, motivasinya di situ, bukan Jadi karena bisa bertahan. Ya sebenarnya kerjanya mah berat, kalau pas congso bersih-bersih gitu berat loh mas, pabrik makanan. tapi ya bisa sambil dinikmatin makan aja. tahunya nggak di situ? Nggak ya maksudnya kan harus dimasak dulu gitu. Oh gitu ya. Iya. Nyuil nggak boleh ya Mbak ya? Ya kalau pengen boleh, dibawa pulang boleh, dimasak gitu. Boleh ya, sih, nggak boleh. apa-apa. Jadi bisa pengalaman mungkin kalau di rumah nanti buat pabrik tahu ya. Ya Keren bisa juga kan, jadi, ya? bisa jadi. Wah iya oke. Nah sekarang melihat sekarang katanya Mbak si Lili mau pulang ya kan, saya kan terkejut tuh sebagai seorang yang baru tahu kan kemarin ya kan, ternyata Mbak si Lili mau pulang. Iya. Apa yang jadi pertimbangan ini pulang lebih awal? Iya, udah mendekati habis kontrak sih mas sebenarnya. Tinggal 1 bulan doang habis kontrak. 4 tahun 10 bulan ini? Iya, bulan depan Panjangan. habis kan, bulan 7 akhir habis. Cuman mau pengen pulang bareng suami, jadi pulang lebih awal sih. Wah, Ya intinya pulang ke Indonesia karena emang habis kontrak. ini gitu ya. Nah ini ketemu sama suami di mana? Ketemu sama suami di Korea ya mas. Kita ketemunya di Korea sih dulu. Sekarang ini kalau misalkan udah proses ke Korea ya, itu pertama ada optimis, bagi cewek ya optimis. Terus tadi bilang apa Mbak? Ya tetap berusaha. Karena persaingannya ketat sekali ya kan? Iya, ya rajin belajar biar lulus kan. Intinya kan satu proses ke Korea kan kalau udah lulus ujian bahasa Korea itu kan. Selebihnya kan kita tinggal mengikuti proses syarat-syaratnya apa aja kan, kita tinggal ngurusin gitu. Habis itu kan sending data, terus kalau udah sending data kan kita tinggal nunggu kontrak kerja turun. Nah, yang lama itu nunggu kontrak kerja turunnya itu kan. Nah, di situ ya kita jangan menyerah lah, tetap berdoa, berusaha. Kalau emang udah rezekinya, insya Allah berangkat. Udah itu aja sih. Nah ini peluangnya gimana Mbak si Lili ya? Ya untuk Kalau peluangnya, kalau untuk cewek sebenarnya lebih kecil daripada cowok kan, bisa mungkin cuma berapa puluh persen lah dibanding cowok. Cowok bisa jadi 80%, ceweknya 20%. Gitu sih. Itu bagi kaum hawa ya yang tanya-tanya terus tentang proses Korea bagi cewek, mungkin sudah terjawab di video ini ya. Jadi tetap ada peluang untuk kerja Korea, tetapi peluangnya memang ya dibanding laki-laki lebih kecil begitu. Iya, emang. Nah oke, ini sekarang saya mau nanya agak pribadi Mbak ya. Kenapa? Ya ini masalah ketemu sama suami itu gimana kan? Ya dulu Kayaknya seleranya sama TKI Korea gitu ya. ya mungkin udah jodohnya kali ya Oh, mas. ketemunya di mana ini, di Korea
Ketemunya di Korea. Pas lagi ngapain itu? Jadi dulu sebelum pas proses ke Korea tuh kan masih zamannya Facebook lah ya biasa. Oh iya. Kenal di Facebook dulu. Habis itu mau komen-komenan di Facebook. Terus lama-lama inboxan. Ya udah akhirnya mungkin cocok terus nah kebetulan aku dapat panggilan ke Korea gitu. Terus Berarti masih di Indonesia sampai ya? Iya, masih di Indonesia udah kenal, tapi lewat Facebook. Pulang kedua? Maksudnya mau berangkat yang kedua? Yang pertama. Udah yang pertama? Udah lama banget sih. Sik, 2009 sih. Udah banget sih boleh wis. 2009 mau berangkat Korea. Iya. Udah kenal di Facebook. Iya, sekitar 2009 2010. Ya karena mungkin ini di Korea kayaknya Mas Rianto ya gitu ya. Maksudnya siapa sih? Mustafa. Mas Mustafa ya. Mas Mustafa wah di Korea kayaknya langsung di add itu ya. Yang add pertama kali siapa? Enggak tahu ya, lupa kayaknya dia deh. Oh ya biasanya sih kalau yang bening-bening ya emasnya ya Mas ya. Waduh ya nanti mungkin saya wawancara Ya, juga ya sama namanya suaminya kalau mau ya. Harusnya mau ya Mbak ya. Hah? Malu. Kalau sama saya nggak malu Mas, karena saya udah malu-maluin Mas. Ya kemarin kan juga banyak yang tanya juga ini Mbak Leli sama suaminya itu gimana terus sampai Korea kerja bareng sampai akhirnya menikah ya kan di Indonesia pas cuti ya? Iya, nikahnya pas di Indonesia cuti. Pas cuti 2000 berapa itu? 2012. Udah lama. 2012 ya. Udah punya putra putri? Ada satu cewek Oh, berapa umurnya sekarang? 5 tahun. Ya sih setahun sama anaknya berarti ya. Berarti? Iya berarti. Iya. Ini berarti baru-baru belum banyak. Aku dari anakku 4 tahun soalnya. Oh. Wah ini keluarga STI Korea ya. Nanti saya akan datang ke rumahnya setelah saya Boleh, pulang ya. Iya, mampir. Saya akan mereview Silahkan. rumahnya dulu lah. Waduh. Wah ini kan saya rumahnya sama Mbak Lili dekat ya. Jadi nanti saya review juga lah. Syukur-syukur Boleh. Mas Mustafa udah punya channel sendiri ya. Ya kan? Nggak tahu dia mah. Nggak tahu ya. Mungkin belum minat tapi ya harusnya minat karena yang pegang asin siapa. Oke itu. Sekali lagi ini kasih tip lagi buat penyemangat buat bagi para ciwi-ciwi ya, para cewek-cewek yang mau ke Korea. Kasih supportnya dong, silakan. Ya buat cewek-cewek, ya buat semuanya aja yang pengen kerja di Korea ya tetap optimis, semangat, rajin belajar supaya lulus bahasa Korea. Terus berdoa juga. Ya intinya harus semangat. Semangat. Nyatanya ada contoh yang bisa dan berhasil sampai 2 kali periode. Itu yang penting. Terima kasih Mbak Sileli. Sama-sama. Itu saja perbincangan dengan Mbak Sileli. Ditunggu video selanjutnya tentang YouTube-nya Mbak Sileli ya. Ya. Wah keren sekali Mbak. Tunggu aja videonya. Saya Wahyu. Ingat dari saya selalu mendoni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.